Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, berjumpa lagi pada mata pelajaran matematika dalam rangka kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya. Di sini Ibu mau menyampaikan permohonan maaf dulu bahwa pada pertemuan kali ini pun kita masih belum bisa bertatap muka untuk melakukan pembelajaran ya, karena kondisi bumi kita masih diserang oleh pandemi COVID-19 ini. Nah, namun dengan adanya pandemi ini jangan sampai menurunkan semangat kita ya. Ibu tidak lupa untuk selalu memberikan motivasi kepada kalian, semangat kepada kalian untuk melakukan pembelajaran, karena pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja, melalui apa saja ya, dan dengan siapa saja. Oke ya. Jadi kita melakukan pembelajaran jarak jauh, Ibu di sini, kalian di sana, kita di rumah masing-masing. Dan tak lupa juga ya, Ibu selalu berdoa semoga kita semuanya sehat walafiat, dan juga kita jangan lupa untuk selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera menghilang, agar hidup kita senang dan belajar pun menjadi tenang. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini ya, Ibu akan membahas mengenai koordinat kartesius lagi. Nah, namun dalam pertemuan kali ini lebih spesifiknya ya, kita akan mendalami soal-soal letak kuadran, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu, lalu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi-materi ini, kita akan melakukan apersepsi terlebih dahulu. Apa itu apersepsi? Ya, apersepsi itu mengingatkan kembali pertemuan sebelumnya ataupun syarat untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini ya. Pada apersepsi kali ini Ibu mau mengingatkan mengenai garis sejajar ya. Ingat, garis sejajar itu nah seperti ini ya, garisnya itu sejajar nih. Kalau misalkan ke samping juga, kalau ke atas juga, itu yang namanya sejajar ya. Lalu setelah sejajar ada yang namanya tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus itu seperti ini ya. Dan ini biasanya digunakan untuk koordinat kartesius ya. Setelah tegak lurus ada yang namanya berpotongan. Nah, kalau berpotongan mah seperti ini, seperti tegak lurus tapi agak miring ya. Ya, miring-miring seperti ini. Ini yang namanya garis berpotongan ya. Setelah ini Ibu mau mengingatkan mengenai kuadran ya. Kuadran itu adalah wilayah-wilayah hasil bagi dari bidang kartesius. Bidang kartesius dibagi menjadi 4 bidang. 1, 2, 3, 4. Nah, wilayah-wilayah hasil pembagian ini selanjutnya disebut dengan kuadran ya. Oke, berarti ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, dalam kuadran ada absis dan ada ordinat ya, sumbu X dan sumbu Y. Di kuadran 1 XY-nya positif. Oke. Kuadran 1 XY-nya positif. Untuk kuadran 2 X-nya negatif dan Y-nya positif. Lihat ya, kalau di kuadran 2 X-nya ke sebelah kiri, Y-nya ke atas, berarti negatif dan positif. Lalu untuk kuadran 3, karena X-nya ke sebelah kiri, berarti X-nya negatif, Y-nya ke bawah, berarti negatif. Lalu untuk kuadran 4, X-nya lihat ke sebelah kanan. Kalau ke sebelah kanan berarti positif, dan Y-nya ke bawah. Kalau ke bawah berarti negatif. Ingat ya, kalau ke atas dan ke kanan itu positif, kalau ke kiri dan ke bawah itu negatif ya.
Nah, selanjutnya di sini Ibu mau mengingatkan mengenai koordinat titik, ya. Menentukan koordinat titik. Di sini ada titik A. Nah, tentukan koordinat titiknya. Nah, kalian tarik garis putus-putus ke sumbu X dan tarik titik-titik putus ke sumbu Y. Nah, untuk menentukan koordinat titiknya, kamu posisi titik itu kan X, Y. Jadi X-nya dulu yang ditulis, berarti koordinat titik dari A itu adalah X-nya berapa nih? Dari titik ditarik garis ke bawah ke sumbu X adalah 6. Berarti di sini 6, kalau ke sebelah kiri ya ditarik garis titik-titiknya gitu ke angka 5, berarti Y-nya adalah 5. Nah, berarti titik koordinat dari A adalah 6,5 ya. Begitu juga dengan titik B, titik C, D, E, F, G, H juga seperti itu ya. Lalu ada yang terakhir yang mau Ibu ingatkan, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui mengenai jarak dua titik ya. Di sini misalkan titik A kan 6,5, berarti jarak titik A ke sumbu X ya. Jarak titik A ke sumbu X adalah, nah kalau misalkan yang ditanyakannya X, kita lihat Y-nya berarti 5 satuan ya. Nah, lalu kalau misalkan jarak titik A ke sumbu Y, kita lihat X-nya. X-nya adalah 6 satuan. Nah, kalau X dan Y-nya itu negatif, kita jadikan positif ya. Nah, seperti misalkan titik E, F ini pasti negatif-negatif. Nah, dua-duanya dijadikan positif saja. Jadi, kalau misalkan jarak titik E ke sumbu X, berarti kita lihat Y-nya. Kalau yang ditanyakan jarak titik E ke sumbu Y, itu dilihat X-nya. Seperti itu ya. Paham? Oke. Ini materi di pertemuan sebelumnya. Nah, karena kita sudah membahas lagi mengenai kuadran, koordinat titik, dan jarak dari dua titik, kita langsung saja masuk ke materi pertemuan hari ini. Ya, yang pertama, kita di sini akan mendalami soal letak kuadran. Ya, di sini ada bidang koordinat dan ada contoh soal. Koordinat negatif 7,5 terletak pada kuadran. Nah, kalau ada gambar, kita hanya perlu melihat saja. Kalau misalkan ini kan berarti X-nya negatif 7 dan Y-nya adalah 5. Nah, kalau misalkan kita lihat gambar, kita hanya perlu lihat X-nya yang negatif 7, berarti negatif 7 ada di sini. Negatif 7 sampai ke angka 5. Berarti kita punya titik di sini koordinatnya ya. Di sini negatif 7,5. Berarti ada di kuadran 2. Yeay, ini kan 1, ini 2, 3, 4. Berarti kita punya koordinat negatif 7,5 terletak pada kuadran 2. Sekarang kalau kasusnya tidak ada tidak ada gambar. Nah, kalau tidak ada gambar, ya sama saja seperti tadi. Kita tentukan dulu X-nya. X-nya itu kan negatif 7. Y-nya itu positif 5. Nah, kalian hanya perlu mengingat apa yang sudah kita bahas tadi. Kalau kuadran 1 itu positif. Kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, X dan Y-nya negatif. Dan kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Kira-kira ada di kuadran berapa yang X-nya negatif dan Y-nya positif? Ya, ada di kuadran 2. Seperti itu.
gitu. Jadi nanti kalau ada soal-soal yang seperti ini gak usah pusing lagi ya, tinggal kamu ingat saja kuadran 1 nilainya apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada yang soal pasangan koordinat yang absis dan ordinatnya negatif berada pada kuadran titik-titik. Nah, di sini kita hanya perlu mengingat absis itu adalah x ya. Dan ordinat itu adalah y. Dan yang di sini ditanyakan pasangan koordinat yang absis dan ordinatnya negatif, berarti x dan y-nya itu negatif berada pada kuadran berapa. Nah, balik lagi deh ke yang tadi seperti yang udah Ibu katakan ya. Kalau misalkan kuadran 1 positif-positif, kuadran 2 negatif positif, kuadran 3 negatif-negatif. Oke, berarti kita punya x dan y-nya negatif ada di kuadran 3. Oke, ya selanjutnya di sini ada kebalikan dari kuadran 1, absis dan ordinatnya positif adalah, nah kan kalau misalkan kebalikan itu yang asalnya A jadi B, yang asalnya positif jadi negatif. Nah ini juga sama, kuadran 1 itu kan positif-positif ya, x dan y nya positif. Nah kebalikan dari itu tuh berarti kan x dan y nya harus negatif, ada di kuadran berapa ya, sama seperti soal nomor 2, berarti ini ada di kuadran ketiga gitu. Gampang kan? Oke, kita ke slide berikutnya. Di sini kita masuk ke materi posisi titik terhadap titik asal atau 0,0 terhadap titik tertentu. Oke, nah di sini posisi titik awal menuju ke posisi titik koordinat lainnya dilakukan dengan cara melihat posisi titik pertama, kemudian tujuan posisi titik selanjutnya. Nah di sini ada titik A, titik B, dan titik pusat. Oke, titik pusat itu adalah 0,0. Nah sekarang kalau misalkan ditanyakan ya, kalau misalkan ditanyakan posisi titik B terhadap titik pusat, oke ya. Nah berarti kalau misalkan seperti ini kita hanya perlu melihat titik yang kedua. Oke, titik yang kedua itu apa? Titik yang kedua adalah titik pusat dari 0,0. Selanjutnya ke titik B. Ya, selanjutnya ke titik B. Bentar. Selanjutnya ke titik B yang berada di koordinat 2,2. Nah, posisi titik B terhadap titik pusat itu kita lihat nih di sini. Titik yang kedua 0,0 dan titik B 2,2. Nah, maka dari itu kita lihat dulu yang ada pada titik pusat. Ya, titik pusatnya dan di sini. Nah, tinggal kalian tarik dari 0,0 ke titik B ya. Dari 0 ke 0 itu kan 1, 2, berarti 2 satuan ke arah mana nih? Ke arah kanan. Ke arah kanan, dan terus kita lihat yang ke atasnya ya, ke arah B. 1, 2 juga berarti, dan 2 satuan ke arah atas. Seperti itu. Berarti posisi titik B terhadap titik pusat itu adalah 2 satuan ke arah kanan dan 2 satuan ke arah atas ya. Jadi yang dilihat itu adalah Yang dilihat itu adalah titik yang keduanya dulu
gitu ya. Nah, kita coba lagi nih, kita hapus dulu. Posisi titik A ke titik B adalah titik-titik. Nah, kalau ada soalnya seperti ini, kamu lihat dulu dari B ke A. Kan kalau misalkan soalnya itu dari A ke B. Nah, kalau misalkan untuk jawabnya, kalian lihat dari B ke A. Berarti di sini kita lihat nih. Berarti posisi titik A ke titik B adalah, kita lihat dari B ke A. Dari B ke A itu adalah ke mana dulu nih? Mengikuti sumbu X-nya dulu ya. Berarti 1, 2. Berarti 2 satuan ke arah kanan. Dan ke atasnya nih 1, 2, 3. Dan 3 satuan ke arah gitu jawabannya. Nah, ya. Lalu kalau misalkan ada contoh soal lagi kebalikannya nih, posisi titik B ke titik A adalah, nah kalau seperti ini berarti jawabannya kamu lihat dari A ke B. Nah, kalau tadi kan soalnya itu A ke B. Nah, kalau soalnya A ke B berarti kalian lihat di gambar dari B ke A. Kalau misalkan ini soal yang kedua, dari titik B ke A, kalian dari A ke B lihatnya ya. Berarti kita lihat dulu nih, ke sebelah mana dari A ke B? Ke sebelah kiri. Berapa banyak? 1, 2. Berarti 2 satuan ke arah mana? Ke arah kiri. Dan nih, dari A ke B ke bawah ya arahnya. Berapa banyak? 1, 2, 3. Dan 3 satuan ke arah bawah. Seperti itu aja. Paham kan? Jadi, kalau misalkan yang ditanyakannya A ke B, kamu lihat di gambar dari B ke A. Begitu juga sebaliknya gitu. Oke. Kita ke slide berikutnya. Nah, ada contoh soal lagi seperti ini. Ada lapangan, ada rumah Denny, rumah Bagas, terminal, rumah Ajeng, dan SMPN 10 Kota Sukabumi. Kita lihat di sini ada soalnya. Posisi titik lapangan ke SMPN 10 Kota Sukabumi. Dari Lapang ke SMP 10 Kota Sukabumi. Nah, di sini kalian lihat dulu. Lihat dulu apanya? Lihat dulu posisi titiknya. Lihat dulu soalnya. Kan ini dari Lapang ke SMP 10. Nah, maka dari itu kamu lihat untuk untuk gambar menjawabnya, lihat di gambar dari SMP 10 ke Lapang ya, walaupun di soalnya dari Lapang ke SMP 10. Nah, berarti di sini kita lihat dulu nih dari SMP 10 ke Lapang ya, ke sebelah mana dulu nih? Dari SMP 10 ke Lapang berarti ke sebelah kiri arahnya ya. Berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan ke arah kiri. Dan dari SMP 10 ke Lapang itu kemana? 1, 2. Berarti 2 satuan ke arah gitu aja, gampang kan? Nah, lalu selanjutnya di sini ada juga yang ditanyakan posisi titik lapangan ke rumah Denny ya, dari Lapang ke rumah Denny. Karena di soal itu dari Lapang ke rumah Denny, maka yang harus kita lihat itu dari rumah Denny ke lapangan ya. Kita lihat di sini kalau misalkan dari Lapang ke rumah Denny, berarti kita lihat dari rumah Denny ke lapangan. Nah, berarti dari rumah Denny ke lapangan ke arah mana nih? Ke arah kanan. Sebanyak berapa kali? 1, 2, 3. Berarti kita punya 3 satuan ke arah mana dari rumah Denny ke lapangan? Ke arah kanan. Dan dari rumah Denny ke lapangan itu ke arah atas ya. Betul kan? Ke arah atas sebanyak berapa kali? 1, 2. Berarti 2 satuan ke arah
seperti itu aja, mudah kan ya. Oke, selanjutnya, nah untuk yang selanjutnya dari misalkan dari rumah Deni ke rumah Ajeng, dari rumah Bagas ke lapangan, itu akan menjadi tugas kalian yang sudah ibu upload di Google Classroom. Silahkan kalian cek ya. Oke, selanjutnya di sini ibu mau memberitahukan kepada kalian ada yang namanya posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, ini itu berhubungan dengan yang tadi, ada yang sejajar ya. Nih, kalau sejajar kan seperti ini. Ada yang tegak lurus, lalu ada yang berpotongan ya. Oke. Nah, kita di sini hanya perlu melihat gambarnya saja. Ada bidang koordinat dengan sumbu X dan sumbu Y, lalu ada garis M, N, G, K, dan H. Ya, di sini kita lihat. Nih, jelaskan posisi garis M dan garis N. Nah, garis M dan garis N itu nih, garis M dan garis N ya, karena sama-sama berdiri maka garis M dan N sejajar. Nah, lalu ini yang pertama ya, yang sudah kita dapatkan. Nah, lalu di sini garis M dan N itu kira-kira sama dengan garis Y atau sama dengan garis X? Sama dengan garis Y, sama-sama berdiri. Maka garis M dan N sejajar dengan sumbu Y. Dua sudah kita punya. Lalu yang selanjutnya, apakah kita masih bisa menggali dari garis M dan N ini? Ya, garis M dan N ini nih, kan kalau misalkan kita pisah ya, ini garis M, ini garis N ya. Lalu di sini ada garis X. Nah, kira-kira apa yang kalian ingat dari ini lalu ini? Ya, betul. Ini adalah apa? Ini adalah tegak lurus. Berarti kita punya yang selanjutnya, garis M dan N itu saling tegak lurus dengan sumbu X. Oke, 3. Nah, kira-kira ada lagi yang bisa digali dari garis M dan N? Enggak ya, karena ini semua tiga-tiganya adalah posisi garis M dan N. Selanjutnya, supaya kalian lebih mengerti, satu lagi, jelaskan posisi garis G dan H. Nih, di sini garis G dan H itu kan sama-sama berbentuk horizontal ya, ke pinggir. Nih, berarti kita punya pernyataan yang pertama, garis G dan H adalah sejajar. Ya, posisi garis G dan H adalah sejajar. Nah, lalu kalau MN itu kan sejajar dengan sumbu Y. Nah, maka kalau garis G dan H itu sejajar, garis G dan H adalah sejajar dengan sumbu apa? Sumbu X, karena sama-sama horizontal. Ya, selanjutnya apalagi nih yang bisa dicari? Berarti kalau tadi MN mah tegak lurus dengan sumbu sumbu X, maka garis G dan H itu saling tegak lurus dengan sumbu Y. Ya. Nah, karena saling bertolak belakang ya. Kalau G dan H mah horizontal dan Y vertikal, yang akhirnya kalau misalkan kita gambarkan kan ini garis G dan H ya, ini garis Y. Nah, ini membentuk suatu sudut siku yang akhirnya ini tegak lurus seperti itu ya. Selanjutnya
Selanjutnya ada satu lagi, jelaskan posisi garis K. Kita lihat garis K yang mana? Nih, garis K ya. Nah, ini mah gampang sekali ya. Garis K ini kan begini. Kalau yang miring-miring begitu berarti ini berpotongan ya. Berpotongannya dengan apa? Berarti kita punya pernyataan yang pertama, garis K adalah garis yang berpotongan dengan apa? Dengan nih, berpotongan yang pertama dengan ini nih, sumbu nih. Berarti dengan sumbu Y. Nih, sampai ke sumbu K gak? Sumbu X gak? Berarti sampai. Dan sumbu X. Lalu kita lihat juga apakah garis K ini memotong yang lainnya? Ya, memotong juga garis G. Berarti garis K berpotongan dengan garis G, garis M, dan garis N. Oke, sekarang yang ibu tanyakan, apakah garis K ini berpotongan dengan garis H? Enggak ya, karena garis K ini tidak melewati garis H. Seperti itu ya. Nah, lalu setelah ini apakah ada lagi materi? Oke, begitu ya. Oke, di sini ada ada soal lagi yang di sini garis yang sejajar dengan sumbu X adalah, kalau misalkan ada yang ditanyakan dengan seperti itu, kita lihat sumbu X-nya dulu. Sumbu X itu kan bentuknya horizontal atau ke samping. Berarti garis-garis yang ke samping itu garis mana aja? Karena yang ditanyakan adalah garis yang sejajar. Berarti yang sejajar itu, yang horizontal adalah garis G dan garis H. Berarti garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis G dan garis H. Lalu di sini kedudukan garis M dan N. Kedudukan garis M dan N. Nah, kalau ditanyakannya seperti ini, kedudukan garis M dan N itu apa? Ya, kedudukan garis M dan N adalah ada beberapa nih. Yang pertama, saling sejajar dengan sumbu apa? M dan N itu kan vertikal. Garis yang vertikal itu adalah Y. Berarti saling sejajar dengan sumbu Y. Lalu yang kedua, ini saling tegak lurus dengan sumbu apa? Kalau misalkan sejajar dengan sumbu Y, berarti tegak lurusnya dengan sumbu X. Kalau misalkan saling sejajar dengan sumbu X, berarti saling tegak lurusnya dengan sumbu Y. Seperti itu saja. Gampang sekali kan? Ya. Nah, ternyata kita sudah ada di akhir pertemuan pada materi kali ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kali ini sudah selesai. Tadi kita sudah mempelajari mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan Y, lalu posisi titik asal kepada titik-titik tertentu, dan juga membahas contoh-contoh soalnya ya. Mohon maaf apabila banyak-banyak kata, dan mohon maaf juga dari tadi banyak suara yang masuk ya. Dan ibu mengingatkan jangan lupa rangkum materi di buku khusus matematika ya, karena minggu depan kita akan bertemu untuk mengumpulkan dan menilai catatan kalian sebelum melakukan penilaian tengah semester ya. Enjoy and good luck, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.